Ini makam ayahku. Kalau boleh tahu, kakek siapa ya? Pak Baskoro Prawiro hampir saja menjatuhkan payung hitamnya. Suara jernih bocah laki-laki berusia 12 tahun itu menembus derasnya hujan sore itu di TPU Tanah Kusir. Anak ini menunjuk ke pusara putranya dan memanggilnya ayah. Bocah itu basah kuyup, mengenakan sepatu kets usang dan jaket yang sedikit sobek. Namun, wajahnya adalah cerminan sempurna dari Bima, putranya yang telah meninggal dunia 6 tahun lalu. Garis mata yang sama, hidung yang sama, bahkan lekuk senyumnya pun sama. Jantung Pak Baskoro serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Apakah Bima punya anak? Selama 6 tahun terakhir, setiap minggu ia mengunjungi makam ini, tetapi ia sama sekali tidak tahu tentang keberadaan anak ini. Kamu? Siapa namamu? Tanya Pak Baskoro dengan suara bergetar. Nama saya Juna Prasetya, Pak. Ayah saya dimakamkan di sini. Juna berlutut di depan nisan. Tangan mungilnya mengelus batu nisan yang dingin itu dengan penuh kerinduan. Matanya yang bening memancarkan duka yang mendalam. Tangan Pak Baskoro mulai gemetar. Juna Prasetya, anak ini memakai marga Bima. Apa artinya ini? Pikirannya mendadak kosong. Ibumu di mana, nak? Lagi kerja, kek. Cuci piring di rumah makan Padang. Saya kesini sendirian, soalnya kangen sama ayah. Saat itu juga, Pak Baskoro tersadar betapa berat perjuangan anak ini dan ibunya selama 6 tahun terakhir. Semua ini terjadi karena keegoisannya di masa lalu. Kek, apa kakek kenal sama ayah saya? Saya tidak punya banyak ingatan tentang ayah. Tatapan Juna yang penuh harap menusuk hati Pak Baskoro. Anak ini merindukan sosok ayah yang tak pernah benar-benar ia kenal. Melihat bayangan Bima yang telah tiada di mata jernih itu, Pak Baskoro yakin seyakin-yakinnya, anak ini adalah cucunya, darah dagingnya. Mata Pak Baskoro mulai memanas. Selama 6 tahun ia memiliki cucu yang begitu berharga. Apa yang telah ia lakukan selama ini? Penyesalan dan rasa bersalah menghantamnya seperti badai. Pak Baskoro memandang Juna dan perlahan memejamkan mata. Ingatannya melayang kembali ke masa 13 tahun yang lalu, saat ia begitu angkuh dan dingin. Kalau dipikir-pikir sekarang, semuanya adalah kesalahannya. Ia sadar betapa bodohnya dirinya yang saat itu hanya memikirkan kekuasaan dan citra keluarga. 13 tahun yang lalu, di sebuah kafe dekat kampus Universitas Indonesia di Depok, Bima Nugraha yang berusia 22 tahun duduk berhadapan dengan Anissa Lestari, seorang gadis 20 tahun. Mata Bima penuh dengan cinta, dan senyum Anissa adalah yang paling cerah di dunia. Nisa, sepertinya aku harus bicara pada ayah tentang kita, kata Bima serius sambil menggenggam erat tangan Anissa. Saat itu, di masa muda mereka yang polos, mereka merasa cinta saja sudah cukup untuk menaklukkan dunia. Mas Bima, bagaimana kalau ayahmu tidak setuju? Aku kan cuma anak orang biasa? Anissa tampak cemas. Ia sudah sering mendengar tentang sifat Pak Baskoro yang dingin dan otoriter. Wawancaranya yang kaku di koran bisnis, reputasinya sebagai pengusaha yang tak kenal ampun. Anissa tahu, orang seperti itu mustahil mau menerimanya. Tenang saja. Ayah pasti akan suka kalau bertemu denganmu. Kamu kan baik dan cantik. Bima tersenyum penuh percaya diri. Betapa naifnya ia saat itu. Keluarga Anissa tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit di pinggiran Jakarta. Ayahnya seorang sopir taksi, dan ibunya bekerja sebagai pencuci piring. Meski hidup pas-pasan, keluarga mereka hangat. Anissa harus bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Dunianya dan dunia Bima benar-benar berbeda. Beberapa hari kemudian, di kantor Pak Baskoro. Ruangan Presiden Direktur di puncak gedung pencakar langit di kawasan SCBD itu penuh dengan aura kekuasaan dan intimidasi. Meja mahoni raksasa, sofa kulit impor, dan dinding yang dipenuhi plakat penghargaan. Anissa belum pernah berada di tempat seperti ini. Ia berdiri gemetar di samping Bima. Ayah, ini Anissa, orang yang Bima cintai. Suara Bima terdengar bangga. Namun, wajah Pak Baskoro sudah mengeras. Ia memindai Anissa dari atas sampai bawah. Pakaian mahasiswi biasa, wajah polos tanpa riasan, tangan yang gemetar karena gugup, matanya memancarkan kekecewaan dan penghinaan. Pekerjaan orang tuamu? Ayah saya sopir taksi, dan ibu bekerja di rumah makan, Pak. Suara Anissa semakin mengecil.
Tatapan Pak Baskoro terasa begitu dingin, seolah membekukan seluruh tubuhnya. Bima, putuskan hubunganmu dengan gadis ini. Sekarang juga. Suara Pak Baskoro sedingin es. Wajah Anissa pucat pasi. Ayah? Kenapa? Kau akan menikah dengan Laras Santoso. Semuanya sudah diatur. Laras Santoso adalah putri dari pemilik grup perusahaan rekanan bisnisnya. Lulusan universitas ternama di luar negeri dengan latar belakang keluarga yang sempurna. Bagi Pak Baskoro, dia adalah calon menantu yang ideal. Bapak, kami saling mencintai. Kami bisa hidup bahagia meski tanpa banyak uang. Anissa memberanikan diri. Pak Baskoro tertawa sinis. Cinta? Apa cinta bisa buatmu makan? Kau tahu bagaimana Bima dibesarkan? Dengan pendidikan terbaik? Di lingkungan terbaik? Apa gadis sepertimu sanggup mengimbanginya? Kata-kata itu meremukkan harga diri Anissa, tapi Pak Baskoro belum berhenti. Saya beri kau 500 juta. Tinggalkan Bima. Pak Baskoro mengeluarkan buku cek. Anissa gemetar karena merasa terhina. Anda pikir semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Bagaimana kalau 1 miliar? Cukup untuk melunasi utang keluargamu. Saya tidak mau. Saya mencintai Mas Bima. Saya tidak akan menjual cinta saya. Kalau begitu, kau hanya akan menghalangi masa depan Bima. Betapa egoisnya. Nisa, tunggu. Bima mengejar Anissa yang berlari keluar kantor. Tapi Anissa tidak menoleh. Bima tersiksa di antara ayahnya dan kekasihnya. Saat itu, ia masih terlalu muda. Ia tidak punya keberanian untuk melawan ayahnya atau kekuatan untuk melindungi Anissa. Beberapa bulan berikutnya, mereka bertemu diam-diam. Di taman kota yang sepi, kafe terpencil, stasiun KRL. Namun, cinta mereka semakin dalam. Mas, apa benar kita terus seperti ini? Tunggu sebentar lagi, ya. Aku akan coba bicara lagi pada ayah. Namun, pertemuan rahasia mereka akhirnya diketahui oleh Pak Baskoro yang telah menyewa detektif swasta. Beraninya kau melanggar perintahku. Pak Baskoro murka. Ini peringatan terakhir, Bima. Kalau kau tidak putuskan gadis itu, kau akan kucoret dari daftar ahli waris. Dan keluarganya juga tidak akan kubiarkan hidup tenang. Ancaman itu nyata. Haruskah ia melepaskan warisan perusahaan bernilai triliunan rupiah? Yang lebih parah, keluarga Anissa bisa ikut celaka. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia akhirnya memutuskan untuk berbohong demi melindungi Anissa dari rasa bersalah. Di sebuah bangku di Taman Suropati, saat senja yang indah, Bima mengucapkan kata perpisahan. Nisa, maafkan aku. Kenapa? Mas, ada apa? Mata Anissa berkaca-kaca. Aku harus menikah dengan Laras. Ini demi perusahaan. Baiklah, Mas. Tapi suatu saat nanti, kamu akan menyesal. Menyesal karena telah melepaskan cinta sejatimu. Anissa berusaha keras untuk tidak menangis. Tapi di dalam rahimnya, sebuah kehidupan baru sedang tumbuh. Sebuah rahasia yang belum diketahui siapapun. Ia sedang mengandung anak Bima. Pak Baskoro kembali dari lamunannya, menatap Juna. Jadi saat itu Anissa sudah hamil. Karena keangkuhan dan prasangkanya, cucunya yang berharga ini harus tumbuh tanpa seorang ayah. Dadanya terasa sesak. Ia akhirnya menyadari betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Selama ini, Laras dan putranya, Saka, hidup bergelimang kemewahan di rumah megah, sementara cucu kandungnya datang ke makam ayahnya dengan penampilan yang begitu menyedihkan. Kakek beneran teman ayah saya? Tolong ceritakan tentang ayah. Tatapan Juna yang memohon membuat hati Pak Baskoro semakin hancur. Anak ini hampir tidak punya kenangan tentang ayahnya, yang meninggal saat ia baru berusia 6 tahun. Pak Baskoro merasa tercekat, sulit untuk menjawab. Iya. Nak, ayahmu adalah orang yang sangat baik. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta yang padat, dinding yang catnya mengelupas, tangga sempit, dan lorong yang berbau lembab. Disinilah Anissa dan Juna tinggal. Di sebuah kamar berukuran 3x4 meter dengan sewa Rp500.000 sebulan. Pukul 5 pagi, alarm berbunyi. Anissa terbangun. Pantulan dirinya di cermin begitu berbeda dari gadis cantik 13 tahun lalu. Tangannya kasar, wajahnya lelah. Namun, sorot matanya tetap tegar.
Juna, ibu berangkat ya. Jangan telat ke sekolah. Tapi Juna sudah tidak ada. Ia sudah pergi ke makam ayahnya. Pekerjaan pertama Anissa dimulai di pasar ikan subuh, membersihkan sisik dan isi perut ikan. Tangannya terasa ngilu terendam air es, tapi ia harus bertahan demi upah Rp8.000 per jam. Ia bekerja dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Pukul 9.30, ia naik KRL menuju pusat kota. Di dalam kereta yang padat, ia mencoba memejamkan mata sejenak. Kelelahan sudah mendarah daging. Dari pukul 10 pagi hingga 3 sore, ia bekerja di sebuah rumah makan Padang, mencuci piring dan melayani pelanggan. Saat jam makan siang, tempat itu seperti medan perang. Piring panas, mangkuk berminyak, tumpukan cucian yang tak ada habisnya. Mbak, tambah air. Mbak, totalnya berapa? Anissa berlari ke sana kemari melayani teriakan pelanggan. Pukul 4 sore, ia pulang sebentar untuk bersih-bersih, lalu berangkat lagi untuk pekerjaan ketiganya. Kasir di sebuah minimarket dari jam 7 malam hingga 2 dini hari. Di rumah, Juna pulang sekolah sendirian, memasak Indomie untuk makan malam. Rumah yang kosong, makan malam yang sepi. Sangat menyedihkan untuk anak berusia 12 tahun. Teman-temannya pergi les, sementara ia tidak mampu. Ayah, tadi aku ketemu kakek-kakek baik di makam. Katanya beliau kenal ayah, gumam Juna sendirian. Pukul 2.30 dini hari, Anissa pulang dengan bus terakhir. Ia menatap keluar jendela. Mas Bima, andai kau masih hidup, apakah hidup kita akan seperti ini? Sampai di rumah, ia melihat Juna tertidur di sofa, TV masih menyala. Maafkan ibu. Nak, ibu akan bekerja lebih keras lagi. Anissa menyelimuti putranya dan mengecup keningnya. Di waktu yang sama, di sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan, Laras dan putranya, Saka, sedang menonton film di TV layar datar raksasa. Saka bersekolah di sekolah swasta elit dan mengikuti berbagai macam les. Mah, besok aku boleh ke Dufan sama teman-teman? Tentu, sayang. Nanti mama tambah uang jajannya. Uang jajan tambahan itu setara dengan upah Anissa bekerja seharian penuh. Malam itu, Pak Baskoro tidak bisa tidur. Wajah cucunya terus terbayang. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Aku harus melakukan sesuatu, namun 13 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan lukanya terlalu dalam. Akankah Anissa mau menerimanya? Keesokan paginya, Pak Baskoro memanggil kepala asistennya, Pak Tirtayasa. Segera cari tahu semua tentang seorang wanita bernama Anissa Lestari. Usia 35 tahun, punya 1 anak laki-laki. Dulu punya hubungan dengan Bima. Dalam 24 jam, saya mau laporan lengkap di meja saya. Alamat, pekerjaan, pola hidup, semuanya. Sore harinya, laporan itu sudah siap. Pak Baskoro membacanya dengan tangan gemetar. Tinggal di kontrakan sewaan, bekerja di 3 tempat. Penghasilan sekitar 2 juta rupiah sebulan. Anaknya, Juna Prasetya, sekolah di SD negeri, tidak pernah ikut bimbingan belajar. Aku yang menyebabkan semua ini. Pak Baskoro mengepalkan tangannya. Siapkan mobil. Aku akan menemuinya langsung. Tapi, Pak, tidak. Itu terlalu tiba-tiba. Kita harus cari cara lain. Pak Baskoro berpikir keras. Bagaimana cara mendekati mereka tanpa membuat Anissa curiga dan menolaknya? Begini saja. Atur donasi anonim ke sekolah anak itu. Lalu selidiki tempat-tempat yang sering didatangi anak itu. Aku akan membuat pertemuan tidak sengaja. Rencana itu disusun dengan cermat. Tapi di dalam hatinya, ia ragu apakah ini cara yang benar. Keesokan harinya, Pak Baskoro mengadakan rapat keluarga. Di ruang tamu megah di rumahnya di Menteng, Laras dan Saka duduk di hadapannya. Ada hal penting yang harus ayah sampaikan. Bima, punya anak lain? Apa? Maksud ayah? Wajah Laras pucat pasi. Seorang anak laki-laki, usianya 12 tahun. Namanya Juna Prasetya. Tidak mungkin. Mas Bima tidak mungkin. Ayah sudah melihatnya sendiri. Wajahnya persis seperti Bima. Pikiran Laras berputar cepat. Jika benar Bima punya anak kandung, bagaimana dengan hak waris? Bagaimana dengan masa depan Saka? Apa ayah yakin?
Mungkin saja wanita itu berbohong. Anak itu adalah cucu kandungku. Ayah akan membawa mereka untuk tinggal di sini. Apa? Di sini? Tidak bisa. Ini rumah kami. Ini rumahku. Aku yang memutuskan siapa yang boleh tinggal di sini. Laras terdiam, lalu mengubah taktiknya. Baik, Ayah. Tapi untuk memastikan, sebaiknya kita lakukan tes DNA. Bukan? Demi kejelasan hukum, Pak Baskoro berpikir sejenak. Baik, tapi sebelum hasilnya keluar, aku tetap akan membantu mereka. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia menyewa detektif swasta sendiri. Aku harus menemukan kelemahan wanita itu. Aku tidak akan membiarkannya dan anaknya menginjakan kaki di rumah ini. Sore hari berikutnya, Pak Baskoro tiba di depan rumah makan Padang tempat Anissa bekerja. Permisi, apa benar ini tempat kerja Ibu Anissa Lestari? Anissa yang sedang mengelap meja menoleh. Matanya membelalak saat melihat siapa yang datang. Dunia serasa berhenti berputar. Mimpi buruk dari 13 tahun lalu kembali menghantuinya. Anda mau apa lagi ke sini? Suara Anissa bergetar. Anissa, saya mohon, kita perlu bicara. Saya tidak punya urusan dengan Anda. Ini Demi Yuna. Jangan sebut nama anak saya. Suasana di rumah makan menjadi tegang. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Laras masuk dengan angkuh. Ia datang mengikuti mertuanya. Oh, jadi di sini tempat kerjanya. Kelihatannya berat ya, sindir Laras, memandang Anissa dari atas ke bawah. Anda istri Mas Bima? Benar. Dan saya mau tanya, apa Anda yakin anak itu benar-benar anak Mas Bima? Sudah tes DNA? Amarah Anissa meledak. Beraninya Anda meragukan anak saya. Keluar. Kalian berdua keluar dari sini. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi, teriak Anissa. Pak Baskoro dan Laras terpaksa pergi. Di luar, Laras tersenyum licik. Wanita emosional seperti ini akan mudah dijatuhkan. Malam itu, di rumah, Juna sedang membereskan lemari ibunya saat ia menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi. Di dalamnya, ada foto-foto lama, foto ibunya yang tampak begitu muda dan bahagia bersama seorang pria yang ia kenali sebagai ayahnya. Lalu ia menemukan sepucuk surat. Nisa, maafkan aku. Ayah menentang kita. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Juna terkejut. Ayah dari ayahnya? Berarti ia punya kakek? Kemudian ia menemukan kliping koran bisnis dengan foto seorang pria gagah. Pak Baskoro Prawiro. Pria yang ia temui di makam. Ibu pulang? Suara Anissa terdengar dari pintu. Ia terkejut melihat Juna memegang kotak itu. Ibu. Ini semua apa? Kenapa ibu sembunyikan ini? Pria ini kakekku. Kan? Aku bertemu dengannya di makam. Anissa menghela napas panjang. Ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Iya. Juna. Dia yang memisahkan ibu dan ayahmu. Tapi, Bu, aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ayah. Melihat tekad di mata putranya, Anissa akhirnya luluh. Baiklah. Ibu akan menemanimu. Keesokan sorenya, Anissa dan Juna berdiri di depan gerbang raksasa kediaman Prawiro di Menteng. Pak Baskoro berlari keluar menyambut mereka. Juna. Ini kakek. Ia berlutut, matanya berkaca-kaca. Di dalam, Laras dan Saka sudah menunggu. Selamat datang. Sapa Laras dengan dingin. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya rasa kita harus melakukan tes DNA untuk memastikan. Wajah Anissa mengeras. Cukup. 13 tahun lalu Anda merendahkan saya. Sekarang Anda meragukan anak saya. Bukan meragukan, hanya memastikan. Sahut Laras santai. Anissa menarik napas dalam-dalam. Cukup sudah ia diam. Baik. Kita lakukan tes DNA. Tapi kalau begitu, Saka juga harus ikut tes. Mari kita lihat siapa sebenarnya darah daging Prawiro yang asli. Wajah Laras pucat pasi. Kenapa membawa-bawa Saka? Karena, Anissa menatap tajam ke arah Laras. Mas Bima sudah melakukan vasektomi. Hening. Pak Baskoro dan Laras membeku. Apa katamu? Desis Pak Baskoro. Setelah Juna lahir, Mas Bima menjalani vasektomi.
Ia tidak mau punya anak lagi dari wanita yang tidak ia cintai. Silakan periksa rekam medisnya di rumah sakit. 7 tahun yang lalu, saat Juna berusia 6 tahun. Bohong. Itu semua bohong. Laras menjerit histeris. Kalau begitu, Saka anak siapa? Tanya Anissa tenang. Laras ambruk ke lantai, tangisnya pecah. Rahasia yang ia kubur selama 7 tahun akhirnya terbongkar. Maafkan saya, Ayah. Saka. Saka adalah anakku dengan salah seorang manajer di kantor. Dunia Pak Baskoro runtuh. Amarahnya meledak. Selama ini ia ditipu. Cucu kandungnya hidup menderita. Sementara ia membesarkan anak hasil perselingkuhan menantunya. Pergi. Bawa anak itu dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Setelah Laras dan Saka diusir, hanya tersisa Pak Baskoro, Anissa, dan Juna di ruangan yang luas itu. Keluarga yang sesungguhnya, Juna. Anissa. Maafkan kakek. Pak Baskoro berlutut, menangis penuh penyesalan. 1 bulan kemudian. Pagi di kediaman Prawiro terasa berbeda. Juna berlarian di taman yang luas, tawa riangnya menggema. Anissa, yang kini bekerja sebagai asisten pribadi Pak Baskoro, memanggilnya untuk sarapan. Pak Baskoro kini menghabiskan setiap pagi berjalan-jalan dengan cucunya. Juna pindah ke sekolah swasta terbaik dan dengan cepat menjadi bintang kelas. Pak Baskoro secara resmi mengumumkan di rapat dewan direksi bahwa Juna adalah satu-satunya ahli warisnya. Di sebuah akhir pekan, mereka bertiga mengunjungi makam Bima. Bukan lagi dengan duka, tapi dengan rasa syukur. Bima, lihat, putramu sudah di sini. Ayah berjanji akan menjaga mereka, bisik Pak Baskoro di depan nisan putranya. Liburan musim panas, mereka pergi ke Bali. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kebahagiaan sebagai sebuah keluarga utuh. Di hari ulang tahun Juna yang ke-13, Pak Baskoro memberinya hadiah istimewa. Seluruh saham perusahaan atas namanya, yang akan dikelola oleh Anissa hingga Juna dewasa. Kek, nanti kalau aku besar, aku mau membangun yayasan beasiswa, untuk membantu anak-anak yang kesulitan sepertiku dulu, kata Juna suatu malam. Pak Baskoro memeluk cucunya dengan erat. Ia akhirnya mengerti. Harta yang sesungguhnya bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan kehangatan keluarga. Pertemuan takdir di sebuah pusara telah menyatukan kembali sebuah keluarga yang hancur, melompati jurang waktu dan luka selama 13 tahun untuk menemukan kebahagiaan sejati. Kisah yang berawal dari ini makam ayahku, kini berakhir dengan kita adalah keluarga.